Shalom, perkenalkan nama saya Erni Yolanda Situmorang dengan NIM 20.01.04.043. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui di dalam satu semester ini dengan mata kuliah program perencanaan pendidikan dengan Ibu dosen Ibu Marina Letara Nababan, MPD. Di sini saya akan memaparkan apa itu perencanaan program pendidikan. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perencanaan. Perencanaan itu merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis sehingga perencanaan itu dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Bahkan kita bisa memperkirakan apa yang kita perlukan di dalam perencanaan tersebut, dan bahkan juga kita bisa memanage mana skala prioritas dan mana yang paling utama di dalam perencanaan tersebut. Nah, tujuan perencanaan pendidikan itu yang pertama itu untuk menetapkan standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan. Yang kedua itu mengetahui waktu pelaksanaan perencanaan pendidikan tersebut. Yang ketiga itu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam struktur organisasi, dan bahkan siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Nah, syarat-syarat dalam menyusun perencanaan pendidikan itu ada syarat-syarat yang ditentukan, yaitu pertama memperhatikan dan didasari pada tujuan yang jelas yang berorientasi pada kegiatan tersebut. Yang kedua itu mengutamakan aspek kesederhanaan, terperincinya dan membuat segala uraian klasifikasi kegiatan dan menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan efektif efisien yang sudah ditetapkan. Nah, dalam perencanaan program pendidikan ini ada juga manfaatnya, yaitu manfaatnya itu merencanakan standar pelaksanaan kegiatan tersebut atau bisa disebut pengawasan. Yang kedua itu penyusunan skala prioritas. Nah, di sini nanti di dalam ini nanti bisa dipilih-pilih mana yang paling utama dalam kegiatan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menghemat pemanfaatan sumber daya manusia, membantu pimpinan sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sebagai alat mempermudah dalam berkoordinasi dengan pihak yang terkait dalam organisasi tersebut. Nah, di dalam perencanaan program ini kan ada juga sejarahnya. Itu sejarah perencanaan pendidikan ini sudah dikenal mulai dari 25 abad yang lalu, sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditunjukkan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, sosial, dan ekonomi. Nah, ada juga jenis-jenis perencanaan daripada pendidikan tersebut, yaitu jenis-jenisnya itu perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling atas, dari atas dulu sehingga masuk ke bawah-bawahannya. Selanjutnya itu perencanaan dimulai pada tingkat organisasi yang paling bawah ke atas. Nah, dia itu bisa disebut dengan bottom of down planning. Selanjutnya itu diagonal horizontal planning, gabungan perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dinamis itu? Dinamis itu artinya berubah-ubah, bentuk perencanaan itu berubah-ubah, dan statis itu artinya menetap. Ada yang berubah-ubah dan ada yang menetap. Nah, sejarah itu sangat penting dipelajari karena dari sejarah atau masa lampau dalam perencanaan pendidikan dapat menjadi contoh dari gambaran untuk masa depan yang akan datang. Nah, perencanaan itu ada perencanaan mikro, perencanaan meso, perencanaan satu lagi itu ada perencanaan makro. Nah, ada 3 perencanaan. Perencanaan mikro itu adalah perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Contohnya itu kegiatan proses belajar mengajar. Nah, perencanaan meso adalah perencanaan yang di lingkupnya mencakup wilayah pendidikan tertentu. Contohnya itu kita bisa ambil suatu provinsi dan dasar terjadinya perencanaan meso akibat dari kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Perencanaan makro adalah perencanaan yang umumnya dipelajari untuk ditangani oleh pemerintah pusat atau dapat juga oleh kelompok tertentu. Contohnya tentang model penerimaan siswa baru seperti itu.
Nah, perencanaan makro ini menetapkan kebijakan yang akan ditempuh. Tujuannya ingin dicapai dengan cara-cara mencapai tujuan yang tingkat nasional. Seperti itu. Nah, di dalam perencanaan ketiga tersebut, perencanaan mikro, makro, dan meso. Nah, ada juga perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum itu adalah suatu proses sosial kompleks yang menuntut sebagai jenis dan tingkatan pembuatan keputusan. Nah, ada fungsi juga daripada perencanaan kurikulum tersebut. Yang pertama itu pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber-sumber peserta. Yang kedua itu penggerakan roda organisasi dan tata laksananya untuk menciptakan perubahan dan masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya itu motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan. Nah, ada juga model pelaksanaan atau perencanaan kurikulum tersebut, yaitu model perencanaan rasional, deduktif atau rasional Taylor, model interaktif rasional atau disebut dengan model tanpa perencanaan atau non-planning model. Nah, dalam perencanaan ini juga disusun apa sih langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum tersebut, yaitu menuliskan langkah-langkah perencanaan itu. Yang pertama perakhiran, perumusan, kebijakan, dan pemrograman, penjadwalan pembiayaan. Itu langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum tersebut. Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas-asasnya ada ditetapkan di dalam perencanaan kurikulum tersebut. Nah, sifat perencanaan kurikulum itu mengemukakan bahwa suatu perencanaan kurikulum memiliki sifat juga. Di dalam perencanaan kurikulum itu ada juga sifat-sifat yang sudah ditetapkan, seperti sifat strategis, seperti sifat humanistik, seperti integratif, dan lain-lainnya. Nah, di dalam rencana pengembangan program sekolah juga adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan sehingga sekolah tersebut bisa lebih berkualitas, bisa lebih bermutu. Nah, tujuan rencana pengembangan program sekolah ini untuk menjamin agar pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Nah, sehingga dalam pendidikan tersebut atau sekolah tersebut dapat mencapai apa sih tujuan dari pada rencana pengembangan program sekolah tersebut, dan dapat juga mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Prinsip yang harus diperhatikan dalam rencana pengembangan program sekolah ini yaitu mengacu pada tujuan sekolah. Yang kedua, dapat melaksanakan dan realistis. Yang ketiga, komprehensif dan terintegrasi. Yang keempat, efektif dan efisien. Nah, di dalam prinsip tersebut, di situ kita dapat melihat bahwasannya rencana pengembangan program sekolah itu sangat penting sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ada juga aspek-aspek yang harus dikembangkan dan disusun dalam rencana pengembangan program sekolah tersebut, yaitu yang pertama pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan manajemennya, pengembangan sumber dayanya, sumber dananya, sistem penilaiannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, di dalam perencanaan pengembangan program sekolah tersebut ada juga perencanaan sarana prasarana pendidikan. Nah, perencanaan merupakan kegiatan pemikiran pendidikan dan perhitungan. Mengapa ada sarana prasarana? Karena sarana prasarana itu sangat menunjang proses pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, tujuan perencanaan sarapras di dalam sekolah itu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Nah, ketika tidak ada sarana prasarana, maka mungkin peserta didik akan gagal dalam memahami materi-materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kedua itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiennya dalam pelaksanaannya sehingga tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran itu dapat tercapai. Ada juga persyaratan perencanaan sarapras pendidikan, yaitu perencanaan pengadaan sarana dan prasarana harus jelas, harus berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak
yang berkaitan dan harus mengikuti pedoman yang sudah ditentukan. Nah, di dalam perencanaan program pendidikan sekolah itu ada juga pembiayaan. Hal-hal yang direncanakan di dalam pembiayaan dari masing-masing standar nasional pendidikan. Nah, ada 8 standar itu. Yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat itu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang kelima itu standar sarana dan prasarana pendidikan, yang ketujuh itu standar pengelolaan, dan yang terakhir itu standar pembiayaan. Nah, dari sini kita dapat memastikan apakah perencanaan pembiayaan itu sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan, seperti itu. Karena standar kompetensi lulusan, isi, proses, bahkan tenaga kependidikan, bahkan sarpras, pengelolaan, bahkan pembiayaan itu sangat berpengaruh kepada perencanaan pembiayaan pendidikan, seperti itu. Nah, sekian dari pada pemaparan saya. Di sini juga saya menjelaskan tentang artikel saya, dimana judul artikel saya itu perencanaan pembelajaran PAUD. Mengapa saya mengambil judul itu? Karena menurut saya itu mengajari anak-anak kecil itu menurut saya itu sangat mudah, karena dari sejak saya SMP saya sudah mengajar sekolah minggu. Nah, menurut saya itu mengajari anak-anak kecil itu sangat menarik, sangat mudah, seperti itu. Makanya saya tertarik mengambil judul artikel saya itu. Nah, poin-poin yang saya ambil yang penting daripada artikel saya itu yaitu bagaimana perencanaan pembelajaran PAUD tersebut, apa yang direncanakan, apa yang dibuat sebelum pembelajaran dimulai, seperti itu. Nah, sekian daripada pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.